John Paringkuang. Mari kita berdoa, saudara. Hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan juga setiap kami juga sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ingatkan kepada kami semua Tuhan, bahwa Tuhan melihat penyembahan kami. Tuhan melihat pelayanan kami. Dan juga Tuhan yang akan menyertai, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kepada saudara untuk membaca 3 bagian Alkitab, tetapi karena masalah waktu, 2 bagian Alkitab ini dari Mazmur 32 dan Mazmur 51, saudara baca di rumah. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak kepada saudara membuka dari Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Kitab Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada, beberapa hari yang lalu saya membaca beberapa artikel dan juga tulisan yang mengatakan bahwa masalah-masalah kehidupan, persoalan-persoalan kehidupan yang paling banyak terjadi dan dialami oleh banyak orang di masa pandemi COVID-19 ini adalah apa saudara? Masalah keuangan di dalam keluarga, masalah konflik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bahkan meningkat 3 kali lipat. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang seringkali kita kenal dengan istilah KDRT juga meningkat saudara. Bahkan disebutkan juga perceraian makin hari makin meningkat. Bahkan terakhir disebutkan sebagai kesimpulan, begitu banyak orang yang mengalami stres yang sangat tinggi. Sehingga apa yang terjadi saudara? Memicu pertengkaran yang ekstrim, kekerasan fisik, bahkan juga kekerasan emosional. Antara lain apa saudara? Kemarahan yang tidak terkontrol, kebencian, dendam. Saudara pernah mengalami hal ini saudara? Kemarahan yang tidak terkontrol, kebencian, dendam di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya percaya ketika saya bertanya kepada saudara, saudara akan menjawab pernah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa seringnya kita mengalami hal ini dan ujung-ujungnya saudara sangat tidak menguntungkan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan di mana kita berada. Kebencian dan dendam. Saya percaya saudara mengerti apa arti definisi dari kebencian, apa arti definisi dari dendam. Tanpa kita sadari saudara, begitu banyak hal yang sudah kita lakukan. Melakukan apa saudara? Kebencian, dendam, kemarahan yang tidak terkendali, yang tidak terkontrol. Dan akibatnya apa yang terjadi saudara? Sakit hati, luka batin yang timbul. Dan bukan hanya itu saudara, akibat yang paling fatal adalah apa? Permusuhan. Dimusuhi atau memusuhi. Sepertinya tidak relevan. Mungkin saudara berkata, saya tidak pernah memusuhi orang. Tetapi bisa terjadi orang memusuhi saudara. Ini sesuatu hal yang tidak boleh kita hindari di tengah-tengah kehidupan kita. Bukannya di luar kehidupan rumah tangga kita, tetapi juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahkan juga bisa terjadi dan banyak terjadi saudara di dalam gereja sebagai keluarga besar Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, permusuhan, musuh. Saya tertarik dengan satu istilah, definisi dari musuh. Kalau saudara membaca di Wikipedia, disebutkan bahwa pengertian musuh itu dari bahasa Inggris yang berbunyi enemy. Enemy artinya apa saudara? Sifat yang tidak ramah, sifat yang tidak bersahabat. Kata ini berasal dari kata Latin, inimicus. Sifat yang tidak ramah, sifat yang tidak bersahabat. Dan ini adalah istilah, suatu istilah yang disebutkan sebagai suatu pandangan, suatu sikap yang merugikan dan juga ancaman bagi orang lain. Permusuhan,
musuh, saudara. Mungkin saudara tertawa ketika saya mengucapkan kata ini. Tetapi coba saudara merenungkan pengalaman kehidupan saudara, mungkin dulu, sekarang. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Permusuhan. Berbicara soal musuh permusuhan, saudara, saya senang melihat anak-anak dan belajar dari anak-anak, saudara. Hari ini mereka bermusuhan, tetapi besok mereka sudah baikan, saudara. Lain dengan orang dewasa, lain dengan orang tua. Bahkan ada istilah musuh bebuyutan. Sampai mati pun kita akan musuh, saudara. Saudara bisa bayangkan seringkali kalimat-kalimat ini, kata-kata ini keluar dari mulut orang-orang yang kita dengarkan. Bahkan tanpa kita sadari, kita pun pernah mengucapkan kalimat ini, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika kita berkata, saya akan memusuhi dia sampai mati. Setelah mati, saudara kemana, saudara? Apakah tetap bermusuhan? Di sorga tidak ada orang lagi bermusuhan, saudara. Yang ingin saya katakan kepada saudara adalah apa, saudara? Ini hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Sebagai keluarga Allah juga demikian. Bahkan di lingkungan di mana kita berada. Oleh sebab itu, saudara, kita harus keluar dari gangguan perasaan ini. Kita harus keluar dari penjara emosi ini. Banyak orang memberikan istilah permusuhan. Apakah itu dimusuhi atau memusuhi? Seperti sebuah penjara. Bukan penjara fisik, saudara, tetapi penjara emosi. Dan ini kita harus keluar, saudara. Bagaimana cara kita keluar, saudara? Apa yang kita butuhkan? Pengampunan. Pengampunan, saudara. Kata ini, kata yang seringkali kita dengarkan dari mimbar ini, bahkan di luar gereja, saudara. Pengampunan. Diampuni atau mengampuni, saudara. Hal yang sangat penting yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Pengampunan adalah obat untuk menyembuhkan rasa marah, rasa benci, rasa dendam, luka batin, kepahitan, saudara. Mengampuni adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada seorang konselor pernah berkata demikian. Pengampunan itu satu-satunya penghapus. Penghapus rasa marah, rasa benci, rasa dendam. Dan arti kata penghapus bagi dia adalah melupakan. Dan pengertian melupakan di sini adalah apa, saudara? Tidak membuat daftar kesalahan atau mengumpulkan bukti-bukti yang akan dipergunakan untuk akan datang. Melupakan di sini juga mempunyai pengertian tidak mau terus mengingat peristiwa itu dan terus-menerus membicarakannya. Jadi apa yang ingin saya katakan kepada saudara adalah menghapus, saudara. Melupakan. Melupakan memang sesuatu hal yang tidak mudah, saudara. Tetapi bisa kita lakukan dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Saudara dan saya butuh pengampunan. Mengapa kita butuh pengampunan? Karena setiap kita bisa berbuat salah. Setiap kita bisa berbuat dosa. Baik berdosa kepada Allah maupun juga berdosa terhadap sesama kita. Mungkin tanpa kita sadari, bahkan juga seringkali kita sadari. Seorang jenderal yang bernama Jenderal James, ketika dia bertemu dengan John Wesley, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, dari percakapan mereka keluarlah kalimat ini dari Jenderal James ini. Jenderal James ini berkata apa? Saya tidak akan mengampuni dia. Bisa terjadi dia mempunyai kepahitan terhadap seseorang, sehingga dia berkata demikian, saya tidak akan mengampuni. Apa jawab John Wesley, saudara? Pendeta ini menjawab dengan lembut, dia berkata, kalau begitu saya harap Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah selama kehidupan kita di dalam dunia ini kita tidak pernah berbuat dosa? Kita tidak pernah berbuat salah, saudara? Pasti pernah. Saya teringat dengan peristiwa di mana ketika ada seorang perempuan bersinah. Banyak orang yang ingin melempar batu kepada dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dia yang pertama kali melempar batu. Tidak ada yang melempar batu, saudara. Karena mereka menyadari mereka juga manusia yang berdosa. Agustin, dia pernah mengeluarkan suatu statement yang sangat indah. Dia berkata demikian. Awal pengetahuan adalah mengenal seseorang sebagai pendosa. Dan berita sukacita adalah apa? Ketika kita tahu kita berdosa
kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan dikutiplah 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 9 yang berkata, jika kita menganggap diri kita tidak berdosa, kita menipu diri kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, bahwa ketika kita datang kepada Dia, minta ampun, maka Dia akan mengampuni kita, saudara. Sadarkah kita bahwa pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya akan membuat kita membuka diri untuk saling mengampuni satu sama lain. Tadi kita sudah baca dari Efesus 4:32. Di sana memberitahukan kepada kita, hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Allah ingin supaya kita saling mengampuni satu sama lain. Mengapa, saudara? Yang pertama, perintah Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan lebih dulu sudah mengampuni saya, mengampuni kita. Beberapa hari yang lalu seorang hamba Tuhan menulis artikel di sebuah WA, saudara. Dia berkata demikian. Judulnya adalah, apa yang Tuhan telah perbuat bagimu? Suatu pertanyaan. Apa yang telah Tuhan perbuat bagimu? Jawabannya singkat sederhana, Ia telah mengampuni segala dosamu di dalam nama anaknya. Dia telah memulihkan, menebus engkau dari kesia-siaan hidupmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya sekali lagi hari ini kita belajar tentang pengampunan. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal yang bernama C.S. Lewis, dia berkata demikian. Menjadi orang Kristen berarti mengampuni yang tidak dapat diampuni. Karena Allah telah mengampuni hal yang tidak dapat diampuni di dalammu. Artinya apa, saudara? Tuhan ingin supaya saudara dan saya, walaupun mengampuni itu tidak mudah, saudara, tetapi kita berusaha dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, doa, kalimat yang pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah ampunilah. Dan kata ampuni di dalam bahasa Yunani adalah apes, yang berarti apa? Membebaskan dari belenggu kuasa dosa. Bahkan pengertian mengampuni di sini juga mempunyai pengertian melepaskan. Bukannya membebaskan, melepaskan. Bahkan di dalam bahasa Inggris forgive, to give, memberi pengampunan terus menerus, saudara. Dan mengampuni merupakan proses pelepasan, proses pembebasan dalam arti tuntutan, saudara. Kalau saudara melihat berita-berita, membaca berita-berita, melihat berita-berita juga, saudara. Begitu banyak seringkali kita dengarkan ada seorang anak menuntut orang tuanya sampai ke polisi, sampai ke pengadilan. Bahkan juga orang tua menuntut anaknya sampai ke polisi, sampai ke pengadilan, saudara. Tetapi puji Tuhan, saudara, walaupun mereka bukan seiman dengan kita, ujung-ujungnya ada pengampunan. Ada pengampunan. Dan bagaimana mimik muka mereka ketika mereka dipertemukan dan saling mengampuni satu sama lain. Muka mereka sebelum hal itu begitu berat, begitu sulit untuk tersenyum, penuh dengan kemarahan. Tetapi ketika pengampunan itu ada, saudara, ada pembebasan, pelepasan, memberikan kata maaf, ada sukacita, ada kebahagiaan yang mereka alami. Allah ingin supaya kita mengampuni, saudara, tidak gampang. Di tengah-tengah rumah tangga kita, siapapun, saudara, seringkali ada masalah yang seringkali membuat salah satu menyimpan masalah itu, menyimpan kemarahan itu, ada kebencian, bahkan juga dendam, saudara. Apa yang terjadi? Rumah tangga tidak akan pernah bahagia. Rumah tangga tidak akan pernah mengalami damai sejahtera, saudara. Oleh sebab itu betapa pentingnya ada pengampunan. Murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami mengampuni? Tuhan menjawab 70 kali 7. Bukan berarti angka 490 kali kita mengampuni, tidak. Tapi pengertian ini mempunyai arti harus tuntas, tulus, dan tidak terbatas. Dan terus menerus memberikan pengampunan itu, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan saudara kita semua, saudara? Kalau kita belum menerima pengampunan dari Allah, kita tidak punya dasar, tidak punya kekuatan untuk mengampuni orang lain. Oleh sebab itu, sebelum kita bisa mengampuni orang lain, mau mengampuni orang lain, saudara, saudara harus minta pengampunan dari Tuhan, mengalami pengampunan dari Allah, sehingga ada dasar, ada kekuatan di mana kita miliki untuk juga mengampuni orang.
Dengan kekuatan kita, saudara, kita sulit mengampuni orang. Coba saudara melihat pengalaman saudara. Ketika ada orang menyakiti saudara, saudara merasa sakit hati, merasa luka batin. Ada kebencian, ada dendam. Sulit mengampuni saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, betapa pentingnya pengampunan itu. Diampuni saudara, mengampuni. Saudara pernah mengalami hal ini? Ada orang yang tidak pernah mau mengampuni saudara? Bagaimana perasaan saudara? Sangat tidak enak dan pasti tidak ada kebahagiaan saudara. Oleh sebab itu saudara, saya mengharapkan kita semua yang sudah mengalami pengampunan dari Allah, kita pun mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Beberapa tahun yang lalu saudara, saya mengikuti seminar atau konferensi konseling Kristen yang pertama. Ada seorang pembicara bagi saya cukup bagus, saudara, dari Singapura. Dia memberikan judul makalahnya atau bahannya adalah membangun keluarga Kristen yang sehat. Mengapa dia mengambil tema ini, saudara? Membangun keluarga Kristen yang sehat. Karena dia melihat begitu banyak keluarga-keluarga Kristen, merit Kristen, tetapi tidak pernah mengalami yang namanya sukacita kebahagiaan menurut Alkitab. Keluarga mereka tidak sehat, saudara. Dan dia berkata, salah satu yang sangat penting adalah apa? Anugerah untuk memaafkan dan dimaafkan. Sekali lagi saudara, ada kata anugerah di depan. Memaafkan, dimaafkan memang tidak mudah, saudara. Saya pernah bertemu dengan orang, dia membenci pasangannya luar biasa, saudara. Apa yang dia katakan? Saya tidak mampu mengampuni dia. Karena dia begitu menyakitkan saya. Sampai mati pun saya tidak akan pernah mengampuni dia. Luar biasa, saudara. Saya katakan kepada dia, dengan kekuatanmu, dengan dasar yang kau miliki, engkau tidak akan pernah bisa mengampuni dia. Oleh sebab itu engkau harus minta anugerah dari Allah. Anugerah untuk mengampuni, anugerah juga untuk diampuni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa banyaknya kita, saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Bukannya di gereja, di tempat di mana kita bekerja, pergaulan kita. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara. Begitu banyak orang-orang yang mengalami hal ini. Tidak ada pengampunan. Begitu mahal harga pengampunan itu. Memang, saudara, pengampunan itu mahal harganya, saudara. Harus ada pengorbanan. Tetapi Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, saudara, contoh-contoh di dalam Alkitab, bahwa begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab di tengah-tengah kehidupan mereka yang begitu berat, disakiti, dikecewakan, mengalami luka batin yang besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengampuni, saudara. Kita kenal dengan Abraham dengan Lot. Kita kenal dengan Esau dengan Yakub. Kita kenal dengan Daud dan Saul. Kita kenal dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana mereka, saudara? Mereka adalah orang-orang yang pernah disakiti, saudara. Pernah mengalami luka batin yang amat mendalam. Memiliki akar kepahitan yang sangat dalam, saudara. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, kisah mereka mengampuni, saudara. Mereka tidak menyimpan kemarahan, kebencian di dalam hati mereka. Yang mereka simpan, saya percaya, adalah kasih Allah. Karena mereka sudah merasakan, mengalami kasih Allah. Saya percaya di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat berat ini, sangat sulit ini, saudara. Hal ini seringkali terjadi. Tetapi saya percaya, jika kasih Allah itu menguasai diri kita, semua masalah yang saya katakan tadi bisa diselesaikan, saudara. Mengampuni bukan masalah bisa atau tidak bisa, saudara. Mengampuni adalah masalah mau atau tidak mau, saudara. Tinggal kita berusaha dengan kekuatan dari Allah. Kita harus ingat dan waspada, saudara, bahwa salah satu strategi iblis untuk menghancurkan suatu hubungan, apakah itu hubungan kekeluargaan, hubungan sebagai sesama keluarga Allah, hubungan di tengah-tengah pergaulan kita, melalui apa, saudara? Lewat apa? Kebencian, kemarahan, kebencian, dendam, dan juga permusuhan. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi melalui khotbah yang singkat hari ini, saya ingin mengingatkan kita, saudara, bahwa betapa pentingnya, saudara, pengampunan itu. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, saudara tidak akan pernah bisa mengampuni orang kalau saudara belum pernah merasakan
mengalami pengampunan dari Allah. Dan saya percaya saudara akan mampu mengampuni orang ketika saudara sudah pernah mengalami pengampunan dari Allah. Karena pengampunan itu butuh kekuatan dari Allah, bukan kekuatan dari kita. Kita butuh yang namanya anugerah pengampunan itu, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita kenal dengan Raja Daud. Raja Daud bukan orang yang sempurna. Dia punya keterbatasan, dia punya kelemahan. Walaupun banyak hal yang dia miliki, tetapi dia bisa berbuat salah. Dia bisa berbuat dosa. Bukannya kepada sesamanya, tetapi kepada Tuhan, saudara. Tetapi kalau saudara baca di dalam Mazmur 32, luar biasa. Ketika dia dipulihkan oleh Allah, mengalami kasih karunia pengampunan itu, Alkitab berkata apa? Dia berkata di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Saudara, Allah sudah mengampuni Daud, saudara. Dan Daud bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. 2 hari lalu saudara, saya membaca artikel dari Bapak Pendeta Billy Graham. Judulnya adalah pengampunan yang melimpah, yang diambil dari Mazmur 32 ayat yang pertama. Dia berkata apa, saudara? Di bahannya itu dikisahkan bahwa di Inggris ada seorang pemuda yang sangat gagah, yang sensitif. Ketika dia masuk ke dinas militer atau wajib militer, karena dia pemuda yang sangat sensitif, ketika berada di peperangan, dia mendengarkan desingan peluru yang begitu keras, yang membuat dia apa, saudara? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri, melarikan diri dari dinas kemiliteran. Singkat cerita, saudara, beberapa tahun kemudian dia menjadi astronom yang besar. Bahkan disebutkan dia menemukan sebuah planet yang baru. Suatu hari, Raja Charles mengundang dia untuk datang ke istana. Ketika dia mendapatkan kabar ini, saudara, dia takut. Kenapa, saudara? Karena dia masih ingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Apa itu? Dia melarikan diri dari wajib militer. Dan dia tahu apa akibat orang yang melarikan diri dari dinas kemiliteran, dari wajib militer itu, saudara. Dia takut, saudara. Tetapi dia tetap datang bertemu dengan Raja Charles. Ketika bertemu, apa yang terjadi, saudara? Orang ini mendapatkan sebuah amplop. Apa isi amplop itu, saudara? Amplop itu berisi pengampunan dari kerajaan. Bukannya pengampunan dari kerajaan, tetapi dia diizinkan untuk tinggal di wilayah istana. Orang itu namanya William Herschel. William Herschel ini dalam kesaksiannya dia layak dihukum karena dia bersalah. Tetapi Raja Charles yang murah hati itu mengampuni dia, bahkan memberikan begitu banyak kemudahan-kemudahan. Dan dia merasakan sukacita yang luar biasa, saudara. Dilukiskan di sana dia mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Apa itu, saudara? Dosanya sudah diampuni. Kesalahannya diampuni oleh raja, saudara. Kembali ke Raja Daud, saudara. Saya katakan tadi, Raja Daud pernah berbuat dosa, berbuat salah. Bahkan beberapa kali, saudara. Dan dia tahu bahwa ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, apa yang harus dia lakukannya? Memohon ampun. Oleh sebab itu ketika saudara membaca di dalam Mazmur 51, saudara akan menemukan permohonan ampun dari Raja Daud kepada Allah. Dan singkat cerita, saudara, di dalam ayat yang ke-15 dari Mazmur 51 ini memberitahukan kepada kita, dia membagikan kabar sukacita itu, kabar pengampunan itu, yang juga menjadi milik bagi banyak orang, saudara. Dia tidak tinggal diam, saudara. Dia membagikan berita sukacita itu, kabar baik itu, kabar pengampunan itu. Sebagai pengusaha atau sebagai masyarakat, kita seringkali diperhadapkan dengan pajak, saudara. Pajak A, pajak B, pajak C, saudara. Baru-baru ini saya mendapatkan berita, orang mengirim berita, saudara. Walaupun saya bukan pengusaha, tetapi dia katakan dalam WA-nya itu bahwa ada pengampunan pajak. Tidak tahu pengampunan pajak apa, tetapi pengampunan pajak. Orang ini bukannya membagikan kepada saya berita itu, tetapi kepada banyak orang, saudara.
Dia merasa ini perlu disampaikan kepada banyak orang karena ada pengampunan. Pengampunan apa, saudara? Pengampunan pajak, saudara. Dan saya percaya ketika sebagai pengusaha atau sebagai apa saja yang seharusnya kita bayar pajak 10, tapi karena kita diampuni kita harus bayar pajak hanya 5 saja misalnya. Dan kita bersuka cita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Charles Wesley, dia mengalami sukacita yang luar biasa terhadap pengampunan yang dia terima. Sehingga di dalam biografinya diceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang temannya dari Moravia. Dia bercakap-cakap dengan temannya dari Moravia ini dan dia berkata bahwa dia mempunyai kepekaan yang baru terhadap pengampunan itu. Dan dia katakan kepada temannya, singkat cerita, apakah saya harus berdiam diri ketika saya tahu bahwa saya sudah mengalami pengampunan dari Allah? Tidak, saya tidak akan tinggal diam. Sehingga dia berkata demikian, jika engkau mempunyai 1000 bahasa, maka engkau harus pergi dan menggunakan semuanya itu untuk Yesus. Sehingga terciptalah sebuah lagu, oh bagi 1000 bahasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya ketika saudara mendapatkan pengampunan dari Allah, mengalami pengampunan dari Allah, saudara ingin sharing, ingin memberitakan berita ini kepada banyak orang juga, saudara. Karena kita tahu dosa yang mengikat kita, dosa yang belum diampuni, membuat hidup kita tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah hidup tenang, tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera, saudara. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita butuh juga pengampunan dari sesama kita, saudara. Ada orang berkata, Tuhan mengampuni, saya percaya. Tetapi kalau manusia mengampuni, saya setengah percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Karena begitu banyak manusia yang masih sulit mengampuni. Saya percaya di antara kita sebagai murid-murid Tuhan, saudara, dalam saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dari orang yang berdosa, yang kita tahu ujung-ujungnya kemana, kita sudah dipulihkan oleh Yesus. Kita sudah diampuni dosa kita, saudara. Kita perlu juga memberitakan berita ini kepada banyak orang, saudara. Di masa-masa pandemi ini, kita sulit untuk datang ke gereja. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Kita menyampaikan berita sukacita ini, berita yang luar biasa ini. Bahwa di tengah-tengah kehidupan yang begitu keras saat ini, yang begitu sulit saat ini, begitu banyak kemarahan yang tidak terkendali, begitu banyak kebencian, dendam, begitu banyak permusuhan. Apa yang perlu dimiliki oleh mereka? Pengampunan. Bukannya pengampunan dari Allah, tapi juga pengampunan dari sesama. Tetapi yang paling penting adalah apa, saudara? Mereka harus memiliki pengampunan dari Allah terlebih dahulu. Sehingga itu merupakan dasar mereka untuk menerima pengampunan dan juga mengampuni. Daniel banyak berdoa, saudara. Kalau saudara baca kitab Daniel, begitu banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh Daniel. Salah satu doa Daniel di dalam Daniel pasal 9 adalah doa pemulihan. Dia berdoa doa pemulihan. Dan singkat cerita, saudara, doa pemulihan itu membuat dia pulih. Bukan hanya pulih dengan Tuhan, tetapi juga pulih dengan sesamanya, saudara. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, di mana kita begitu sulit untuk mengampuni. Ketika saudara sulit mengampuni, saya percaya 100%, saudara tidak akan pernah bisa bahagia. Saudara akan tidak pernah merasakan ketenangan dan damai sejahtera di dalam hidup saudara. Bagaimana saudara saat ini, dimanapun saudara berada? Apakah saat ini saudara masih menyimpan rasa kemarahan, kebencian, dendam, luka batin, akar kepahitan, saudara? Kita perlu membereskannya. Kita perlu keluar dari penjara emosi ini, permusuhan. Dimusuhi atau memusuhi, saudara. Apa yang kita butuhkan, saudara? Sekali lagi, pengampunan, saudara. Betapa pentingnya pengampunan itu. Hari ini kita bersyukur, saudara, kita melihat dan juga menyaksikan beberapa saudara kita yang dibaptis maupun juga disidi. Saya percaya mereka siap untuk melakukan proses sakramen ini karena mereka semua sudah merasakan mengalami kasih Allah yang luar biasa yang sudah mengampuni mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya sebagai keluarga besar GKPJ kita sudah mengalami pengampunan dari Allah.
Kita sudah mengalami pemulihan dari Allah, saudara. Bagaimana kita, saudara? Apakah kita juga mau memulihkan orang lain? 3 hari lalu, saudara, saya membaca sebuah kisah nyata, di mana ada seorang yang bernama, tidak, ini mungkin nama samaran, namanya Siulang, dan suaminya namanya Santoso. Pada mulanya mereka hidup sangat bahagia, saudara. Tidak ada masalah. Tetapi ketika suaminya bertugas sebagai salesman, harus banyak keluar daerah, di sana mulai timbul masalah. Ada perselingkuhan dari suaminya. Dan bukan hanya itu, saudara. Kekerasan seringkali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Siulam ini. Mereka punya 4 anak, saudara. Hidup begitu keras. Singkat cerita, saudara. Suaminya ini berkata kepada istrinya, perusahaan meminta saya untuk pindah ke salah satu kota di Jawa Timur. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu Siulam beserta dengan 4 anaknya pergi ke kota itu. Pindah di sana terlebih dahulu untuk mempersiapkan sekolah anak-anaknya, saudara. Singkat cerita, setelah beberapa bulan tiba di sana, semua sudah beres. Sang suami ini belum tiba di kota itu. Dan apa jawab suaminya, saudara? Dia berkata, perusahaan tidak jadi mengutus saya untuk pindah ke sana. Sudah bisa membayangkan bagaimana hati ibu ini, istri ini. Kaget, mau pulang tidak bisa pulang karena semua sudah diurus sekolah anak-anak. Akhirnya tinggal di sana, saudara. Singkat cerita, saudara, sang suami ini hidup dengan perselingkuhannya. Selama kurang lebih 6 tahun, saudara, dengan seorang wanita. Bahkan dia melarikan uang perusahaan. Semuanya habis karena apa? Judi dan perselingkuhan ini, saudara. Akhirnya sang bapak ini pergi ke kota itu menemui istrinya. Apakah semua sudah beres? Tidak, saudara. Masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya itu, saudara, tetapi juga tetap terjadi perselingkuhan, saudara. Wanita ini begitu luka batinnya, saudara, sehingga disebutkan bahwa dia mengalami penyakit paru-paru, tuberkulosa, dan harus dirawat 1 bulan di sanatorium di salah satu kota di Malang. Dia harus di sana 1 bulan. Bukan hanya itu, saudara, dia lumpuh. Tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Anaknya 4 orang. Singkat cerita, saudara, ada ibu-ibu datang mengunjungi dia dari sebuah gereja, sharing, bersaksi, konseling. Singkat cerita, ibu ini mulai bangkit. Ya. Diingatkan oleh ibu yang membesuk dia, jangan lupa berdoa setiap hari. Doakan suamimu setiap hari. Jangan hanya membenci dia, jangan hanya mendendam dia. Dia kembali bangkit, saudara. Singkat cerita, dia terus mendoakan suaminya. Tetapi suaminya belum bertobat-tobat, saudara. Tetap hidup di dalam dosa perselingkuhan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Tetapi suatu saat, saudara, ibu Siulang ini mengajak suaminya datang ke gereja. Ketika datang ke gereja, mujizat terjadi. Suaminya percaya kepada Tuhan. Bukannya percaya kepada Tuhan, dia berkenalan dengan seorang bapak yang bernama Gideon. Dan diajak untuk mengikuti sebuah retret khusus untuk laki-laki, saudara. Khusus untuk suami. Singkat cerita lagi, saudara, dia bertobat, saudara. Ketika dia bertobat, dia datang kepada istrinya, minta maaf dengan menangis, saudara. Apa jawab istrinya? Istrinya menerima dia dengan penuh sukacita. Dia berkata, sudah bertahun-tahun saya mendoakan kamu, saya mengampuni kamu. Saya tidak membenci kamu, saya tidak mendendam kamu. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Luar biasa, saudara. Mungkin jarang kita ketemu dengan ibu ini. Mengapa dia bisa melakukan hal itu, saudara? Apakah dengan kekuatannya? Tidak, saudara. Anugerah. Anugerah yang dia peroleh dari Tuhan, saudara. Yang memberikan kekuatan kepada dia untuk mengampuni suaminya, saudara. Walaupun di dalam kehidupannya berkali-kali dia ingin bunuh diri. Dia melihat 4 anaknya tidak jadi bunuh diri, saudara. Tetapi singkat cerita, ketika pertobatan terjadi, keluarga ini dipulihkan, saudara. Mereka mengalami sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Ada apa, saudara? Apakah ada harta? Tidak, saudara. Ada pengampunan, saudara. Pengampunan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apapun kesalahan yang pernah saudara lakukan di dalam rumah tangga saudara, di dalam kehidupan pergaulan saudara, atau dimanapun saudara berada, ingat saudara, Tuhan itu maha kasih. Tuhan
mau mengampuni saudara jika saudara datang kepada Dia. Walaupun manusia mungkin sulit mengampuni saudara, tetapi masih ada juga manusia yang bisa mengampuni saudara dengan anugerah kekuatan dari Allah. Saya ingin menutup khotbah saya, saudara, seorang wanita yang juga terkenal sebagai orang yang sangat berdosa. Kisah yang ada di dalam Yohanes pasal 4, ayat yang pertama sampai 42. Wanita Samaria. Kita tahu cerita ini, kita tahu kisah ini. Bagaimana perempuan Samaria ini ketika dipulihkan oleh Tuhan, saudara, apa yang terjadi dengan dia? Yohanes pasal 4 ayat yang ke-28 sampai 29 memberitahukan kepada kita, dia berani bersaksi, saudara. Dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, dia juga ingin memulihkan orang untuk datang kepada Tuhan. Dia berani bersaksi, bukannya berani bersaksi, tetapi Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39 berkata, banyak orang percaya. Dan bukannya itu, saudara, ayat yang ke-41 dari Yohanes pasal yang keempat ini, makin banyak orang percaya. Luar biasa wanita ini, saudara. Dia tidak tinggal diam, merasakan, mengalami pengampunan dari Allah. Tetapi dia pun mau juga supaya orang lain juga mengalami pengampunan, saudara. Doa pemulihan, saudara, bukannya memulihkan saudara dengan sesama manusia, tapi juga memulihkan saudara dengan Tuhan. Dan inilah yang terpenting dari semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini, itu akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang begitu keras, kami bisa memperoleh anugerah dari Allah. Anugerah pengampunan dari Allah. Yang bukannya kami rasakan, kami alami, tetapi kami pun rindu supaya banyak orang merasakan, mengalami hal ini. Mengalami pengampunan yang berasal dari Allah. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.